Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah hadir di studio kita seorang ustadz, Masya Allah, yang bergelut di bidang ruqyah. Salah satu yang bergerak di bidang ruqyah di wilayah kota Palu, yaitu Ustadz Abu Falah. Kita langsung saja berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat? Agak kurang sehat, tapi saya paksakan. Karena saya lihat agak loyo-loyo nih Ustadz. Abuan ini. Jadi begini Ustadz, saya itu banyak sekali sebetulnya pertanyaan-pertanyaan seputar dunia ruqyah. Ya. Sebetulnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik, saya mau tanya dulu, Ustaz. Antum sudah berapa tahun bergelut dalam bidang ruqyah, Ustaz? Saya kemarin tahun 1996. Dari Depok. Oh, asli Depok berarti? Ya. Masya Allah. Asli Betawi ya. Tahu ya? Bismillah. Jadi saya hijrah ke Palu. Kemudian tinggal di BTN Palupi, Permai. Waktu itu di gang saya tuh, di lorong saya tuh, baru ada 3 rumah. 3 rumah? Iya. 96 itu? 96. 3 rumah yang di lorong saya itu ya. Iya. Jadi saya dengan rumah di 2 depan. Nah, sekitar akhir 96 itu ada tetangga yang depan, persis depan rumah itu. Iya. Tengah malam, saya ingat sekitar setengah 12 malam, itu tiba-tiba ke rumah. Ya, ke rumah, kemudian salam, ketuk pintu. Nah, waktu itu kan sepi lah, 96 kan itu BTN masih baru kan. 3 rumah di situ. Iya. Setengah 12 diketuk pintu, saya keluar. Saya tanya, ada apa, Pak? Diundang ke rumah. Diundang apa ini setengah 12 malam ini kan? Oh ya, tunggulah, saya ganti pakaian dulu. Saya ke rumah, rupanya adik dari adik sepupu dari ibu yang punya rumah itu sedang kesurupan. Oke. Gitu ya. Ya, setengah 12 malam ya? 12 malam. Allah. Itu kesurupannya kalau nggak salah dari habis Isya. Dari habis Isya sampai setengah 12 malam. Lama. Jadi mereka bingung kan, mereka nggak ngerti bagaimana. Dia pikir mungkin di depan rumah ini ada orang yang istrinya berjilbab, mungkin bisa ruqyah ini. Nah, gitu kan? Nah, yang undang itu Muslim juga? Muslim. Oke. Muslim, alhamdulillah. Sampai sekarang masih bertetangga. Oh iya. Jadi saya datang, wah, kesurupan. Alhamdulillah saya di Jakarta, di Depok ya. Di Depok itu udah mempelajari tentang ruqyah. Tapi belum mendalami? Belum mendalami. Saya udah belajar tentang ruqyah. Jadi ketika waktu itu saya belum terlalu paham lah. Iya, Ustaz. Waktu itu pun saya yang saya baca masih buku dialog dengan jin muslim. Ya, tulisannya Muhammad Isa Daud itu yang kemudian banyak dikomentari oleh para ustadz ulama. Bukunya nggak bagus, tapi saya pakai itu aja. Saya pakai itu ayat-ayat. Rujukannya masih dari situ ya? Rujukannya masih pakai itu. Alhamdulillah saya ruqyah terus sadar. Mengikuti metode yang di buku itu? Enggak, ayatnya aja yang saya baca. Oke. Ayatnya yang saya baca. Kalau metodenya kan cuma di ini aja kan. Nah, itu yang saya baca. Alhamdulillah jinnya keluar, katakanlah begitu. Kemudian orangnya sadar. Jadi saya meruqyah itu bisa dibilang dari tahun 96 pertama kali. Terus mulai tertarik, Ustaz? Iya. Dari situ saya mulai pelajari. Lebih dalam. Banyak buku-buku saya baca. Tahun 2000-an. Iya. Tahun 2000-an. Saya sering diundang sama satu organisasi Islam ya, organisasi Islam yang ketika kalau mereka mengadakan pelatihan ruqyah. Bukan, apa nih, leadership basic training. Oke. Pelatihan kepemimpinan, dasar-dasar kepemimpinan ya. Itu banyak anggota-anggota pesertanya itu yang kesurupan. Oh begitu. Iya. Nah, kemudian dari situ saya yang sering datang, dipanggil. Oh, di Jawa ini? Tidak, di sini. Oh, di Palu? Iya, di Palu. Oh, tahun 2000-an kan, kemari.
Jadi saya sering meruqyah di situ. Di situlah kemudian semakin terasah ya. Oke. Dengan teman-teman lah, bukan saya sendirian. Iya. Dengan teman-teman saya semakin terasa. Ya entah kenapa kemudian justru saya yang lebih menonjol. Saya lebih menonjol dari masalah ruqyah ini. Sampai tahun 2005. Iya, Ustaz. 2005 saya dengan Ustaz Abu Jundi Iya. dan beberapa teman-teman lain. Iya. Itu kita membuat Palu Ruqyah Islami. Masya Allah. PRI, Palu Ruqyah PRI. Islami. Iya, itu adalah kantor ruqyah pertama di Kota Palu. Bahkan mungkin di Sulawesi Tengah. Oh gitu ya? Ya. Pertama kali bikin langsung kantor gitu? Iya, kita sewa rumah. Dibikin Waktu itu di kantor. Jalan Gunung Loli, Baik. Lorong. 2005 Ustaz ya? 2005, iya. Masya Allah. Jadi karena saya melihat kebutuhan masyarakat ini tentang ruqyah ini sangat besar, Tinggi. karena mereka nggak tahu harus kemana gitu kan. Baik, Ustaz. Jadi saya ajak teman-teman, gimana kalau kita buat kantor ruqyah? Luar biasa. Masya Allah. Beberapa ustadz menolak. Oh, ada beberapa menolak. Iya, alasannya nanti dijadikan Mata pencaharian ya? Bukan, karena kita nggak bayar itu. Oke. Cuma sediakan kontak infak aja. Takutnya disamakan dengan dukun. Oh, gitu. Betul. Paham. Ya. Tapi saya berargumentasi. Ya. Kita sering khutbah, sering ceramah, Ya. kemudian mengatakan dukun tuh nggak boleh, Ya. haram, Ya. dosa, syirik. Ya. Solusinya apa? Ya. Itu kan solusinya apa? Ya. Nggak ada kan? Ya. Kalau begitu kita buat kantor ruqyah. Akhirnya argumentasi saya diterima, kita buat kantor ruqyah. Oke. Itu tahun 2005. Pertama berapa yang terlibat, Ustaz? Maksudnya dengan Orangnya? Ustaz yang lain? Iya. Orang. Untuk Kantor pertama kali. untuk rokinya, juru ruqyahnya itu cuma Iya. 2. Saya dengan Ustaz Abu Jundi. Oh, cuma berdua sama Cuma berdua. Ustaz Abu Jundi? Iya. Masya Allah. Yang lain membantu. Oh, iya. Yang membantu itu ada 3 orang. Ya, 3 orang. Ustaz Abduh sekarang ini, Ustaz Zainal dengan Ustaz Akbar sekarang di Merowali beliau. Mereka nggak paham tentang ruqyah. Oke. Belum paham tentang ruqyah. Waktu itu. Saya bilang antum nggak harus meruqyah, antum duduk di resepsionis, daftar, nulis aja. Nanti kita yang ruqyah. Alhamdulillah lama-lama mereka melihat cara kita meruqyah, mereka belajar. Bisa juga. Oh, jadi tertarik juga ya, gini, Tertarik. Ustaz ya? Jadi waktu itu kan kita masih ruqyahnya ruqyah massal ya. Artinya sekali meruqyah itu ada 10 orang. Oh, enggak satu-satu. Belum. Berarti langsung di kayak tempat gede, langsung berapa orang langsung masak. Iya, di ruang kayak ruang keluarga ya. Ruqyah massal sekitar 10 orang lah, 10 orang. Saya dengan Ustaz Abu Jundi meruqyah, kemudian kalau banyak yang surupan, teman-teman ini ikut Iya, yang bantu. bantuin. Oke, Ikut oke. bantu, Paham, mereka paham. belajar ikut bantu. Jadi saya waktu lalu yang mengajarkan kepada teman-teman paling tidak Iya. antum bisa meruqyah satu kali ruqyah itu 2 orang. Gitu. Kalau pas kesurupan banyak ya, satu peruqyah. Satu peruqyah bisa pegang 2 orang. Iya, 2 orang. pasien gitu ya? 2 pasien. Wah, luar biasa, Masya Allah. Berarti dari tahun 96 antum datang ke sini pertama kali terlibat dengan tetangga. Iya. Tetangga yang ngeruqyah tetangga dulu, terus mulai terus sampai akhirnya 2005 bikin kantor PRI. PRI, Palu Ruqyah Islami. Kantornya sekarang masih ada nggak ini? Kantornya komunitas cuma PRI? karena tujuan kita waktu lalu memperkenalkan Memperkenalkan saja ya. Oke. Kemudian tahun 2006 kami pindah ke Basuki Rahmat, Jalan Basuki Rahmat. Iya. Ada lorong buntu itu di dalam. Kemudian cuma sampai situ aja. 2007 kita tutup kantornya. Iya. Tapi masyarakat sudah tahu nomor HP. Oh, Gitu. langsung sama perukiannya langsung. Sama perukiannya. Jadi setelah Jadi itu bisa baru Ustaz Abu mereka langsung Jundi. berhubungan. Iya, Bisa Ustaz ke Abu antum Jundi, juga. Saya juga. Masya Allah. Jadi Ustaz Abu Jundi di Al Munawwaroh, Iya. Al Munawwaroh, Iya. saya di Palupi. Tapi ya itu mereka langsung berhubungan lah Iya, dengan HP. langsung direct kan langsung ke ustadznya. Iya. Kemudian kalau misalnya ada kasus-kasus kayak kesurupan massal Iya. di sekolah-sekolah kan Iya. atau kampus-kampus, nah biasanya Kantor biasanya. kantor Iya. ya. Nah, biasanya kami Tim langsung turun. Oke. Tapi kalau tidak masing-masing. Oh, baik. Dan sekarang kami sudah tidak melakukan ruqyah massal. Ya. Alasannya. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Ini menarik Mohon ini. maaf ya yang masih sering melakukan ruqyah massal ya. Ya. Silakan Ustaz, apa? Setelah saya upgrade tentang ruqyah tahun 2014 kalau Upgrade saya ilmunya ya berarti. Ya, upgrade ilmu 2014 di Bekasi.
oleh seorang ustadz. Kemudian disampaikanlah beberapa hal tentang ruqyah, Iya. hal-hal yang yang bisa dikatakan menyimpang lah, tapi nggak sampai syirik, Oke. cuma menyimpang aja. Menyimpang. Salah satunya penyimpangannya adalah ruqyah massal. Alasannya kok bisa Alasannya jadi penyimpangan? pertama, Nabi tidak pernah mengumpulkan orang untuk diruqyah. Itu pertama ya. Contoh terbaiknya ya, ya Rasulullah Nabi, SAW. kita kan maunya kan ikut sunnah. Betul. Nabi tidak pernah mengumpulkan orang untuk Iya. ruqyah Iya. secara massal. Kemudian yang kedua, ruqyah massal ini dapat membuka aib seseorang. Karena ketika dia kesurupan, Dia akan bicara macam-macam. Aibnya. Aibnya terbuka. Itu biasa malah jin itu yang malah ngatur ngomongnya. jin, Belum tentu si Belum pasien tentu. ini melakukan itu yang Iya. disampaikan ya. Itu kan jin, ulah jin. Jin. Kan? Dusta ya. Dusta. Allah Akbar. Betul. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ternyata ruqyah massal ini dapat membuat kami ya, peruqyahnya ini jadi ujub. Kita merasa bangga ketika ruqyah massal banyak yang kesurupan. Astagfirullahaladzim. Merasa bangga, wah hebat, gitu kan? Niat ya, ujubnya itu yang Ya dijaga. memang niatnya mungkin awalnya enggak lah ya, tapi namanya Jin, hari-hari baku harap dengan jin. namanya setan. Manusia, iya. Memang dasar kita kan suka dipuji sebetulnya. Iya. Betul, betul. Jadi kadang muncul rasa ujub. Kita mampu meruqyah. Banyak orang, Banyak kalau orang. saya nih bisa sampai 10. Iya. Masa kamu nggak bisa? Padahal bahasa main-main tapi kan sudah ujub di situ. Sudah ujub. Oke. Yang selanjutnya Ya. bikin capek aja. Ngapa? Satu masjid ya kita ruqyah ya. Satu masjid kita ruqyah. Iya, baru cuman perukiahnya misalnya 10 orang. Yang gelempangan yang jatuh-jatuh mungkin 20-30 orang ya tumbang. Akhirnya kan kita nggak mampu. Betul. hadapi itu. Malah nggak efisien juga. Nggak efisien. Sedang ruqyah sini sana berteriak lagi. Iya, nggak bisa fokus juga, Sana. jadi capek. Betul, betul. Iya, betul. akhirnya apa? Sekarang saya sampaikan ruqyah massal itu bukan solusi, bukan pengobatan. Nah, Kalau mau pengobatan, solusi ya datangi peruqyahnya. Memang betul-betul terus terapi ya, diterapi. sampai betul-betul hilang gangguan. saya mau cerita sedikit, Ustaz. Ah, Kalau antum bilang begitu, terapi, saya setuju. Ya. Karena saya waktu ditoli-toli, silakan, teman Ustaz. Saya ditoli-toli lalu, waktu 2016 kalau nggak salah 2017 itu sempat saya diruqyah Ustaz di sana. Nah, waktu belum muslim, waktu masih kafir dulu kan memang suka belajar ini, belajar itu segala macam yang berhubungan dengan jin, sirik lah segala macam. Jadi pada waktu itu saya itu nonton, nggak sengaja diajak sama teman, ayo kita lihat orang ruqyah. Ayo, saya kan belum terlalu tahu kan gitu. Di masjid? Apa sih? Di masjid. Di masjid ditoli-toli. Saya pergilah ke sana, saya nonton dari balik jendela. Waktu saya belum sampai jendela masjid, mual. Iya, iya. Nah, teman ini mungkin ada lihat gejala di saya, cuman dia tidak sampaikan. Ayo diajak nonton saja. Sampai di jendela, saya berdiri di jendela, saya masuk, Ustaz. Nah, jadi agak belakang, itu agak tengah ke mimbar. Jadi yang ustadznya itu meruqyah di agak tengah-tengah, Ustaz. Iya, iya. Saya agak di belakang. Saya nonton. Mual, tapi saya tahan. Saya diam aja. Habis itu, si pasiennya ini sudah pingsan. Artinya sudah lemah jinnya, disuruh keluar. Tapi masih memang bandel jinnya nggak mau keluar. Kebetulan waktu itu ibu-ibu yang diruqyah. Lalu datanglah bapak-bapak. Nah, saya nggak ngerti lah. Pokoknya intinya tuh ada orang di belakang saya, tapi di belakang jendela ada tirai itu, ada terali besi, ada terali. Mereka di luar. Tiba-tiba itu ibu yang pingsan, langsung berdiri, langsung duduk tegap gini. Ustadznya kaget. Kenapa kok berdiri? Ketawa dia. Iya, iya, iya. Nah, habis ketawa itu pemirsa, dia nunjuk, tapi nunjuknya ke arah saya. Saya kaget, ternyata ada orang di belakang saya. Yang di terali tadi. Antum tahu nggak dia ngapain? Apa itu? Ngerokok. Jinnya bilang gini, ada teman saya di luar. Ngerokok, Ustaz. Dari situ demi Allah, saya langsung berhenti merokok. Langsung totally berhenti. 2017, saya langsung balik. Iya. Benar, saya langsung balik ke rumah. Rokok saya kan biasa beli per slop tuh. Rokok Marlboro. Saya potong. Saya langsung bilang, ya Allah, bantu saya untuk berhenti. Ini saya ini nakal. Tapi saya nggak mau juga berteman sama jin. Saya bilang, oke lah, saya potong, saya buang. Korek-korek Zippo saya kasih anggota. Pokoknya kan saya koleksi korek. Saya keluarkan semua asbak-asbak bagus-bagus, saya keluarkan semua dari kamar, Ustaz. Dari 2017 saya berhenti merokok. Langsung Gara-gara buang. itu ya? Gara-gara itu, Ustaz. Saya artinya kan, karena saya merokok, jinnya bilang ada temannya di luar, bapak-bapak yang merokok itu, setelah diusir,
Pingsan. Pingsan lagi. Pingsan, Ustaz. Ya, iya. Nah, itu adakah hubungannya antara, mohon maaf ini bagi pemirsa yang masih merokok ya, karena kami sih, karena saya pribadi sudah merasakan bedanya Ustaz, merokok dengan tidak merokok. Yang tidak gitu merokok. loh. Lebih enak ibadahnya ketika saya berhenti merokok. Ya. Apakah ada hubungannya Ustaz antara rokok dengan jin tadi itu? Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Saya nggak mengatakan langsung ada hubungan, tapi bisa Ya. jadi. Karena sepertinya jin ini suka dengan asap ya. Asap apapun mungkin ya? Iya, Dupa. kayak asap dupa. Oke. Asap rokok. Rokok ini kan ya sepemahaman kita ini Iya. kan nggak ada yang baiknya dari situ. Betul. Ya kan? Iya. Disukai oleh manusia walaupun dia merusak kan? Iya. Merusak. Jadi Betul. ketika asap rokoknya ini naik ya, jin ini suka dengan asap rokoknya itu. Ini kemungkinan memang ada hubungannya. Makanya saya kalau sedang meruqyah kemudian tiba-tiba bau asap rokok, saya minta orangnya keluar atau rokoknya matikan. Oke. Kadang gitu ya kalau di keluarga ya. Iya, iya. Saya datang ke keluarga, Ya ada bapaknya semuanya, mungkin atau adiknya. Iya. Ya. Aduh, kok ada asap rokok nih? Siapa yang merokok? Mohon Tolong, keluar ya. dulu atau dimatikan lah. Karena pertama saya emang nggak kuat Asapnya. asap rokok. Berarti antum nggak pernah ngerokok sama sekali, Ustaz? Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang kedua, Ya. memperlambat proses Oke. ruqyah saya. Nah, Ya mungkin karena nggak fokus juga antum yang karena terganggu dengan asap itu salah tadi ya? satunya dan jinnya, Jinnya mungkin ya, suka oke. dengan asap rokok itu kan. Ini pendapat saya. Betul, sama pendapat saya juga sih. Ya. Saya nggak menyalahkan yang lain. Silakan lah kalau cuma Jadi merokok. untuk pemirsa yang meruqyah tapi masih merokok, hentikan rokoknya lah. Iya, biar tahu bedanya juga kan. Tahu bedanya Biar tahu ya. bedanya. Tapi saya sambung sedikit, Ustaz. Ketika antum bilang di terapi, artinya kan step by step, perlahan-perlahan. Ya, betul. Saya juga seperti itu, 1 bulan. 1 bulan. Satu bulan. Jadi saya disuruh sama ustadznya itu untuk menghafal zikir pagi petang, selalu harus diamalkan. Terus yang kedua disuruh bawa air galon waktu itu, Untuk diisi diruqyah air ya? bidara terus dia ruqyah untuk mandi saya. Untuk mandi. Oh iya. Jadi saya di ruqyah itu jadwalnya setiap malam Jumat ya kayak hari ini, hari Kamis kan. Jadi selalu malam Jumat di masjid selesai sholat Isya, di salah satu masjid di Toli-Toli itu ada khusus memang tiap malam Jumat ada ruqyah. Oh gitu. Nah, dan itu memang ketika pertama kali saya di ruqyah masih mungkin jinnya masih kuat ya. Waktu pekan pertama, pekan kedua mulai lembek. Mulai Saya melemah. mulai jaga sholat karena Iya. waktu itu belum sholat, Tad. Belum sholat ya? Belum. Saya masuk Islam 2013, belajar sholat di Toli-Toli Tad 2017. 4 tahun berarti. 4 tahun saya baru. Ya lingkungan saya Islam KTP. Islam yang nggak sholat, yang nggak Dan berhenti ngerti merokok syariat. lebih dulu daripada sholat. Nggak, alhamdulillah sudah sholat sholat. tapi masih bolong-bolong. Oh, gitu. Sudah sholat Iya, masih bolong-bolong begitu. Belum bisa 5 waktu. Jadi masih bolong-bolong dan apa namanya? Merokoknya kenceng, 1 hari 3 bungkus. Marlboro tuh 1 hari saya isap sendiri. 2 sampai 3 bungkus setiap hari. Iya. Nah, ketika berhenti ternyata dampaknya luar biasa. Selain untuk kesehatan, Iya. lebih ringan badan untuk beribadah. Beribadah, betul. Nah, oke, saya sambung lagi. Saya ada pertanyaan lagi sama antum, Ustaz. Antum bilang ada pengaruhnya, mungkin ada pengaruhnya dari Mungkin ada asap tadi ya. Iya. Oke. Terus ada pernah saya dengar katanya tidak boleh memajang foto makhluk bernyawa di rumah. Ya. Itu katanya bisa ditinggali jin. Jadi ketika dia diruqyah di rumah itu banyak pajangan foto, jinnya keluar dari tubuhnya si pasien tapi dia pindah ke foto. Nempel. Betul, Ustaz? Kalau betul atau tidaknya kita kan nggak bisa melihat. Oke. Tapi memang beberapa kasus kalau kita meruqyah kemudian ada foto-foto Iya. menghambat. Pernah? Antum pernah alami? Sering lah. Rumah-rumah yang masih awam ya mungkin ya? Iya, makanya kadang-kadang kita suruh turunin dulu ya Turunin fotonya. dulu. Yang susah ini kalau misalnya ada foto-foto orang soleh yang itu kan ya, sebenarnya juga diturunkan, Ya. gitu kan. Maka saya lebih suka sebenarnya kalau meruqyah itu di rumah saya. Ya, karena pasti nggak ada foto. Iya. Dan artinya udah steril kan? Iya, Nah, betul. saya lebih suka di rumah dibandingkan kalau kita datang ke rumah pasien. Karena kadang-kadang kita harus melihat banyak foto, banyak Iya. hal yang menghambat lah. Iya. Belum lagi kalau tetangganya pada datang nonton, Nonton waduh, jadi aduh itu waduh. betul Ustaz. betul-betul menghambat kalau seperti itu ya. Iya. Jadi berarti ada pengaruhnya ya dari Ada pengalaman pengaruh. antum selama Pengalaman. meruqyah sampai sekarang. Iya. Berarti total seberapa tahun Ustaz meruqyah? Dari 96 ya? 96 Sampai 2021 ini. sampai sekarang. Masya Allah. Berarti 25 tahun ya. Ya, kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Wah,
Masya Allah. Terus katanya lagi nih, Ya katanya. peruqyah, jika dia meruqyah orang, jinnya marah sama peruqyahnya. Bisa nyerang anaknya, bisa nyerang istrinya. Betul nggak itu, Ustaz? Bisa jadi, Bisa tidak? bisa tidak. Kalau bisa jadinya gimana maksudnya? Saya Bismillah. melihat itu, saya pernah tahun mungkin sekitar tahun 98-99, Iya. saya lupa ya. Ada seseorang yang kesurupan atau diganggu, Iya. kemudian kami bantu dengan ruqyah. Iya. Ada teman waktu itu masih kasus poso nih, Ya. karena ada ustadz datang ke sini kan. Mm-mm. Jadi ada teman ini terus diberitahu sama salah seorang ustadz, Ya. sebaiknya nggak usah ikut campur dalam masalah itu, karena nanti jin itu marah nyerang keluarga kamu, keluarga antum, itu 7 turunan. Astagfirullah. Ketakutan kan dia. Dia bilang sama saya, Falah, saya nggak mau lagi ikut campur. Kenapa? Saya bilang, Astagfirullah. ya saya dijelaskan sama ustadz tuh begini. Ya. Saya bilang, enggak. Kalau kita ini yang tahu ruqyah nggak mau bantu lah, terus dia tuh bagaimana nanti, gitu kan? Dia bagaimana yang kesurupan ini? Iya, dia Kalau kita nggak mau gimana? bantu. Ya, yang mengerti nggak mau bantu. Jadi ini kelihatannya cuma ini aja sih, cuma apa ya? Cuma main-mainannya si jin aja. Iya, mainannya jin. Iya, Gertak kan, biasa main gertak kan dia gertakan, suka tarbis. gertak dia. Alhamdulillah saya selama ini 25 tahun saya Meruqyah. meruqyah. Keluarga saya Sampai hari ini, alhamdulillah. sampai hari ini nggak ada yang kena sihir. Alhamdulillah atas izin Ya. Allah. Qadarullah. Kalau yang kena gangguan ada. Ada. Kena gangguan ada. Kita nggak pungkiri itu. Tapi kena sihir nggak ada. Saya alhamdulillah selama 25 tahun ini nggak pernah terganggu oleh jin. Alhamdulillah. Terganggu setan iya. Beda ya. Saya paham. Jangan diteruskan. Paham. Setan lebih kuat daripada jin. Ya, paham. Jadi itu nggak perlu lah kita terlalu takut dengan hal Oke, seperti itu ya. iya. Tetap niat kita kan bantu orang Iya. sebagai solusi. Sebab kalau kita nggak mau bantu, pasti mereka akan lari ke dukun. Gitu kan? Iya. Nah, lari ke dukun. Orang pinter katanya. Orang pinter. Berarti itu menurut antum tepis itu ya, seperti itu ya. Tepis yang seperti Oke, itu. baik. Terus kita bicara sekarang ke jin. Ya. Selama antum 25 tahun, jin-jin ini yang antum ruqyah ini, ada nggak yang antum tawarkan Islam? Atau memang harus ditawarkan Islam terlebih dahulu? Atau gimana, Ustaz? Soalnya saya dengarnya ada yang ya harus ditawarkan Islam dulu. Kalau nggak mau di Islam baru digerek. Ya. Baru dipotong katanya. Atau gimana? Kalau dari pengalaman antum sendiri, Ustaz? Dulu iya. Iya. Dulu iya. Kita tawarkan, mau nggak kamu masuk Islam? Kalau mau, ayo kita bacakan syahadat. Barangkali beberapa ada yang memang betul-betul masuk Islam. Tapi bisa jadi sebagian itu hanya Tipu daya ya? Tipu daya. Karena ini kan jin makhluk yang nggak terlihat. Sedangkan makhluk yang terlihat aja manusia itu bisa memperdaya kita kan. Betul. Apalagi makhluk yang tidak terlihat. Setelah 2014 itu upgrade, saya nggak menawarkan kepada jin untuk masuk Islam. Berarti langsung? Cuma 2 aja. Ya. Keluar Atau? atau saya siksa. Siksa sampai mati? Terserah, mau mati atau enggak itu kan bukan urusan kita kan. Iya. Saya siksa sampai dia mau keluar. Cuma itu saja. Jadi tawaran saya itu mau keluar apa enggak? Kalau mau keluar alhamdulillah. Kalau nggak mau keluar, kamu saya siksa sampai kamu keluar. Oke. Mati atau tidak itu bukan urusan saya. Wah. Kalau dulu kita punya keyakinan Iya. jin kita potong, kita garek mati. Ternyata ini keyakinan yang keliru. Karena kita nggak tahu kan, Kita nggak lihat ya. Kita Bisa nggak pura-pura mati apa segala Iya, macam. betul. Kita nggak pernah lihat. Terus ketika pasien itu sudah selesai jinnya keluar, misalnya dia mau keluar, apakah ada kemungkinan jin tersebut balik lagi ke pasien itu? Ada. Terutama kalau pasiennya nggak menjaga. Nggak Nggak juga menjaga sholat. dengan sholat. Banyak baca Quran, zikir pagi, zikir Zikir petang, petang, ya. ya. Kemudian zikir-zikir harian. Bisa jadi jinnya Bisa masuk. balik ulang. Bisa balik ulang. Atau jin yang pertama udah nggak pernah datang, Jin lain. Karena melihat ada peluang masuk. Oke. Kalau bisa ada jin lain yang masuk, berarti si pasien ini atau orang tersebut punya sesuatu yang disukai jin dong. Ya, bisa jadi Nah, itu. contohnya itu, Ustaz. Saya sering dengar tuh katanya, apa namanya, darahnya manis, terus Nah.
Apalagi terus kok sampai disuka izin itu kadang-kadang bisa sering sekali kesurupan itu kenapa sih faktornya Ustaz? Saya nggak tahu kalau darahnya manis ya. Saya dengar gitu di Jawa itu Ya, saya darahnya tahu, manis katanya. mungkin kalau orang Sunda bilang iya darahnya amis. Oh, amis. Amis kan manis. Oh. Bahasa Sunda tuh. Oh gitu bahasa Sunda. Oh saya nggak ngerti. Afwan. Saya Jawa Timur soalnya. Oh gitu Ustaz. Kalau yang iya, saya iya. pahami bukan begitu. Ya gimana Ustaz? Kalau dari ilmu Jadi agama. ketika seseorang sudah pernah kena gangguan jin Oke, yang pernah atau gangguan sihir, Nah. maka ada jalan di tubuhnya untuk jin lain untuk masuk. Saya sering buat sering buat perumpamaan ya. Ada satu tanah lapang luas ditumbuhi oleh alang-alang, Oke. rapat alang-alangnya. Mm-mm. Kalau nggak ada orang yang masuk, dia akan tertutup rapat terus. Oke. Tapi kalau ada orang yang masuk, kan dia injek-injek tuh. Oke, jadi ada bekasnya. Ada bekas. Ada jalannya. Ada jalan. Dia membentuk jalan. Ini saya teringat waktu saya SD dulu. Di belakang sekolahan saya itu waktu di Depok ya. Di belakang sekolah tuh ada rumput alang-alang tinggi memang tinggi. Jadi kita sering main di situ. Kita injek-injek. Sampai terbentuk jalan tuh. Seperti itulah jin. Tubuh kita. Oke. Ketika ada jin yang udah masuk, dia ada jalan yang bisa dilihat oleh jin lain untuk masuk. Ini dijelaskan juga oleh salah seorang kawan kita yang dulu dia indigo. Alhamdulillah sekarang sudah enggak. Oke. Ya, alhamdulillah sekarang udah enggak. Dulu dia indigo. Dia bilang setiap anak indigo itu bisa melihat tanda di indigo lain. Salah satu tandanya dia bilang di sini ada ini di sini ya. Di dekat punduk ya? Iya, di sini di punduknya ini. Punduknya, Itu ada kayak lubang. kayak lubang warna hitam. Cuma mereka yang tahu. Sesama indigo yang tahu. Dari situlah jin masuk. Ini penjelasannya dia. Iya, penjelasan Si dia. indigo Kita itu. kan nggak ngerti Kita juga nggak ya. ngerti. Karena kita nggak bisa lihat kan tanda itu kan. Tapi ini si teman yang dulu indigo ini dia jelaskan sama saya begitu. Itu kita tahu, oh kamu ini indigo juga karena ada ininya di sini. Alhamdulillah dia sekarang udah Ruqyah sudah hilang sudah. Udah hilang, udah nggak setannya udah nggak pernah terganggu lagi. So, dulu ya Sering ya. sering lah. Berarti indigo ini bukan gift ya, bukan pemberian dari Allah. Ada yang bilang pemberian loh. Jadi ini Pemberian. banyak sekali saya nonton di YouTube ini ngawur ini. Ngawur. Ngawur. Indigo banyak dibilang indra keenam ya. Ya katanya indra keenam juga pemberian dari, Allah. Siapa yang senang di mana-mana dia lihat jin. Ya mungkin awalnya banyak yang nggak senang Ustaz, tapi mereka membiasakan diri. Jadi nikmat gitu. Jadi nikmat katanya. Padahal itu gangguan. Nah itu yang saya pernah dapati juga kan begitu. Iya. Yang saya pelajari juga. Tanya seperti sama itu. anak-anak indigo, orang-orang indigo, pasti ada di bagian tubuhnya itu yang mereka nggak nyaman. Seperti mungkin sering pusing, susah tidur. Ya tanda-tanda gangguan jin seperti itulah. Salah satu yang menyebabkan kecelakaan tunggal Oke, kecelakaan itu tunggal. disebabkan karena itu. Mereka bisa melihat alam jin atau bisa melihat makhluk-makhluk jin. Oh, jadi langsung tiba-tiba berubah pandangannya dari biasa, iya. tiba-tiba masuk alam Masuk jin. alam jin. Jadi kecelakaan. Kecelakaan. Astagfirullah. Misalnya ketika lewat ada yang melintas, Dia langsung rem, langsung dikira rem, orang. atau dia banting Banting setir, setir. padahal nggak ada. Kecelakaan tunggal kan. Dia nyebur ke sungai kan, nyebur ke Iya, nabrak pohon, kayak apa, pohon, kayak. karena melihat sesuatu yang lewat. Atau ketika jalan dia melihat ada jalan lain, dia ikut jalan itu padahal Ternyata taunya jurang mungkin. jurang. Oh begitu, berarti menyesatkan juga jin ini. Menyesatkan. Dia cari temannya. Sangat berbahaya. Jadi kalau ada orang indigo, bukan kelebihan, bukan hadiah dari Allah, itu gangguan jin. Ah, pemirsa, berarti kalau ada yang bisa ngeliat-ngeliat makhluk astral ya bahasanya, Makhluk bisa astral. ngeliat makhluk astral yang tidak kasat mata, itu segera cari ruqyah di tempat Anda untuk dihilangkan karena itu bukan pemberian dari Bukan Allah. pemberian dari Allah. Masya Allah. Bukan indera keenam. Bukan ke indera keenam juga. Itu gangguan. Oh, berarti gangguan, mutlak gangguan. Mutlak gangguan jin. Berarti semua peruqyah yang artinya peruqyah syar'i pasti mengatakan indigo ini adalah Iya. gangguan. Gangguan. Kalau ada yang orang ngaku ruqyah bilang indigo itu bukan gangguan tapi kelebihan. Kelebihan. Dia bukan peruqyah. Bisa jadi dia paranormal. Oke, saya setuju. Ya. Masya Allah, sangat seru sekali nih bicara persoalan indigo atau tentang ruqyah dan jin ini. Kayaknya nggak cukup satu season, Ustaz. Oh gitu. Insya Allah kita akan lanjut season kedua. Insya Allah. Jadi nggak boleh banyak-banyak dulu. Boleh. Nanti orang kita bosan sambung lagi. nonton. Ya, jadi kita sambung lagi ke season Insya kedua. Allah. Saya akan lebih tanya lagi lebih dalam lagi persoalan
ruqyah. Ruqyah karena dan sekalian juga insya Allah kita akan bawa pasien. Oh begitu ya? Ya, karena ada ini barusan masuk hubungi saya istrinya mualaf. Mualaf. Sering tidak fokus. Terus ketika dengar azan itu pusing. Pusing. Ya. Dan dia kondisi hamil. Oh gitu. Nah, insya Allah nanti di season kedua mudah-mudahan lah selang dari beberapa hari ini nanti saya hubungi antum. Silakan. Supaya bisa kita terapi dulu, nanti kita eksekusi sekalian. Oke. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang santai saya bersama Ustadz Abu Fala. Kami di sini tidak mencari musuh. Kami di sini hanya berdiskusi santai sesuai pemahamannya beliau dan juga pemahaman saya, dan tidak mencari kesalahan-kesalahan saudara-saudara yang lain. Silahkan lakukan apa yang menurut Anda benar, karena semua yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jangan lupa dukung channel YouTube Mualaf Center Sulteng dengan cara subscribe. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.